Idza ukilah nalikana iparingi deeren. Idza ukilah nalikana iparingi deeren. Indahu panapah iseti insoim hatta yafruhu sampai kudu rampung pasera as-shaimun hatta yafruhu sampai kudu rampung pasera as-shaimun rubbama qalah dan kadang ada bu pasera kanjeng Nabi rubbama qalah dan kadang ada bu pasera kanjeng Nabi hatta yashba'u sampai kenyang pasara as-shaimun. Rawahu nyarita kita hadis at-Tirmidzi wa pasar at-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Wa an Abi Anas radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam jaa panikah datang pasar kanjeng Rabu pasar kanjeng Nabi jaa panika Rabu pasar kanjeng Nabi ila Sa'ad bin Ubadah tahda Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an fajaa maka datang pasar Sa'ad fajaa maka datang pasar Sa'ad bi khubzin kalaban apek roti wa zaitin ban minyak fa'akalah maka ada pasar kanjeng Nabi fakalah maka ada pasara kanjeng Nabi thumma qala maka kari adabu an-nabiyyu pasara kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aftara abuka indakum dalam setin sambian saja indakum dalam setin sambian saja as-shaimuna pasara pan berempan orang seabasa wa akalan ben ada ta'amakum dak deerna sampean saja ta'amakum dak deerna sampean saja al abraru paserapan berempan orang al abraru paserapan berempan orang sebagus wa sallat ben nyuunaki sapora wa sallat ben nyuunaki sapora alaikum atas sampean saja al malaikatu pasara malaikat rawahu nyarita kita hadis Abu Dawud pasara Imam Abu Dawud bi isnadin kalaban sanad sahihin sahih. Artinya begini, kalau kita itu bertamu ke rumah orang terus oleh tuan rumah diberi jamuan, diberi hidangan, maka setelah kamu makan ini dianjurkan untuk mendoakan tuan rumah. Itu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah bertamu ke salah satu sahabat yang bernama Sa'ad. Setelah nyampe ke rumahnya Sa'ad, Rasulullah ini diberi hidangan, ada roti dan semacamnya. Setelah hidangan itu dimakan oleh Rasulullah, didahar oleh Rasulullah, Rasulullah itu lantas berdoa, aftara indakum as-shaimun wa akala ta'amakum al-abrar wa sallat alaikum al-malaikah. Engkau telah memberi takjil berbuka untuk orang yang berpuasa, dan engkau telah memberikan makanan kepada orang-orang yang baik. Wassallat alaikumul malaikah, mudah-mudahan engkau dimohonkan ampun oleh para malaikat. Jadi ketika selesai makan, tamu ini dianjurkan untuk mendoakan tuan rumah. Fafil hadis annahu yutlabu minaz zair idza quddima lahu ta'amun ayat uwah bihadza du'a ba'dal faraghi minat ta'am. Artinya orang yang berkunjung
ke rumah seseorang, jika diberi jamuan, jika diberi hidangan, maka setelah makan disunnahkan untuk mendoakan tuan rumah dengan doa tadi. Doa apa? Doa aftara indakumus shaimun wa akala ta'amukumul abrar wa shallat alaikumul malaika. Ini saya jadi teringat waktu di pondok. Dan biasanya di pondok itu kalau ada teman kamar pulang, ketika kembali ke pondok kan sangat dinanti oleh-olehnya. Kalau oleh-olehnya itu berupa makanan, kadang ada yang bawa ayam lengkap dengan nasi dan sambalnya. Setelah makan kenyang, satu kamar kenyang semua, wis rame-rame. Mudah-mudahan lancar rezekinya, mudah-mudahan diberi kesehatan, mudah-mudahan segera diberi keturunan. Pokoknya lengkap. Ya, sudah kenyang biasa. Ngumpul semua teman-teman kamar itu. Gak kemana-mana, menanti-nanti kardus dibuka. Kalau kardus dibuka, rame-rame untuk menyantap oleh-oleh. Jadi memang anjuran itu sunnah fi'liyahnya Rasulullah. Ketika bertamu dan diberi hidangan, Rasulullah mendoakan tuan rumah. Matur sakalangkong, semoga paring kelancaran rezeki. Basa-basi gak apa-apa ya, daripada gak sama sekali. Ma panikaan ranya kinada datang panapama fisiwakih i dalam siwak lisaimih ikan di orang siapasa. Siwakan bagi orang yang puasa itu hukumnya bagaimana? Qala dabu al-imamu pasir imam Abu Abdillahi Muhammad bin Ismailah ropana Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari sebengsah Bukhari. Bukhara itu tanah Bukhara di Uzbekistan. Ta'liqan kalaban mu'allaq. Ta'liqan kalaban mu'allaq. Wa yulkaruban itotor pasera Imam Bukhari. Wa yulkaruban itotor pasera Imam Bukhari an Amir bin Rabi'ah ngaule dari Amir bin Rabi'ah. Qala adabu pasera Amir Ra'aitu ningale kaula an-nabi ada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yastaku hale asiwak pasar kanjeng Nabi, yastaku hale asiwak pasar kanjeng Nabi, wa huwa hale tining kanjeng Nabi shaimun panikase apasa ma'idal zaman la uhsi saya tak bisa mitong kaulah, la uhsi saya tak bisa mitong kaulah, au a'uddu atau tak bisa mitong kaulah. Jadi beda riwayat, ada riwayat yang mengatakan la uhsi, ada satu riwayat yang mengatakan la a'uddu, maknanya sama. La uhsi saya tak bisa mitong kaulah, au a'uddu atau tak bisa mitong kaulah. Jadi Rasulullah ketika sedang puasa sering sekali siwakan. Berarti orang siwakan saat berpuasa tidak masalah. No problemo kata orang Itali. No problem. Wa qala ban adabu Abu Hurairah pasara Imam pasara sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laula an asyqa saking tak kodu adetiaki melarat kaula laula an asyqa
cek saking tak koduh adetiaki melarat kaulah ala ummati atas umat kaulah la amartuhum maka yakte merintah kaulah da ummati la amartuhum maka yakte merintah kaulah da ummati bisyami kalaban pasa bisiwaki kalaban siwak bisiwaki kalaban siwak inda kulli wudu'in idalem nalikana saben-saben wudu wa yurwa ban iceritaaki an Jabirin dari sahabat Jabir wa Zaid bin Khalid bin Zaid bin Khalid anin Nabi dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walam yakhussah panapadabu walam yakhussah bentak nentuaki pasir kanjeng Nabi walam yakhussah bentak nentuaki pasir kanjeng Nabi as-shaimah da orang seapasa min ghairihi dari lain as-shaim jadi sama andaikan tak buat repot umatku kata kanjeng Nabi maka niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak untuk siwakan setiap wudu tanpa memandang dia itu orang yang berpuasa atau tidak. Berarti kan Rasulullah seakan menurut hadis ini tidak melarang orang yang berpuasa untuk melakukan siwak. Kalau secara fikih, ya, Fathul Qorib, ya kan? Menurut Imam Nawawi ada mal karahah mutlaqan. Ya. Kata Imam Nawawi ada mal karahah mutlaqan. Orang yang berpuasa itu tidak makruh melakukan siwak mutlakon ay qabla zawal wa ba'da zawal baik sudah zuhur baik sebelum zuhur atau setelah zuhur ya, cuma dengan catatan ya siwakan sisa-sisa makan ya jangan ditelan kalau ditelan bisa batal puasanya jadi gak apa-apa ya kan. Menurut Fathul Qorib itu yang di Fathul Qorib kenapa kok siwakan itu tidak makruh? Menurut Imam Nawawi secara mutlak lidu fit dalil. Karena dalilnya lemah. Kenapa kok dikatakan lemah? Karena tidak ada ketegasan larangan dari Rasulullah. Kan dalilnya yang ditampilkan oleh ulama la khalufus shaim yaumal qiyamati atyabu minal miski. Bau mulutnya orang yang berpuasa nanti di hari kiamat itu lebih harum dibanding minyak misik. Itu tok. Jadi gak ada larangan untuk siwakan bagi orang puasa. Makanya dikatakan tidak makruh. Gak apa-apa. Cuma khilaful aula menurut Fathul Qorib ini. Wa qalat ban adabu Aisyah tu pasara Siti Aisyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam asiwaku tining siwak madharatun panika bisa mabersih madharatun panika bisa mabersih taharah itu lughatan kan an-nadzafah ya. Taharah lughatan an-nadzafah makna aslinya taharah adalah bersih atau membersihkan. Kalau taharah secara syar'an adalah ya bersuci itu. Madharatun panika bisa membersih lil famidak lesan. Mardatun tor made tengkar tor adet yakirido. Mardatun tor adet yakirido lir rabbi dak pangeran. Wa qala ban adabu ataun pasera Imam Atha wa Qatadah ban Qatadah yabtali'u aklunyuk pasera Kanjeng Nabi yabtali'u aklunyuk pasera Kanjeng Nabi riqahuda
copan Kanjeng Nabi, riqahu dak copan Kanjeng Nabi. Warawa banyaretaki Ibnu Majah, pasar Imam Ibnu Majah an Aisyata qala adabu Rasulullah pasar utusna Allah sallallahu alaihi wasallam min khairi khisalis saimi, min khairi khisalis saimi, panika setengah dari lebih bagus pan berempanteng karena orang siapa sah. Min khairi khisalis saimi, panika setengah dari lebih bagus pan berempanteng karena orang siapa sah. Asiwaku tining siwak, asiwaku tining siwak. Ma panika nerangakina dalil jaa sedatang panapama fi jawazi tamakmudis saimi, idalem anerangakina kengingah amur kemurah orang siapa sah. Idalem anerangakina amur kemurah orang siapa sah. Waqti salihi ban adu sesaim, waqti saliban adu sesaim minal harri, sabab panas, minal harri sabab panas. Bagaimana hukumnya orang yang sedang puasa berkumur-kumur? Boleh ndak berkumur-kumur? Boleh. Terus mandi karena cuaca panas, misalkan, bagaimana? An Jabir bin Abdullah radhiyallahu an qala adabu pasara Jabir, qala adabu Umar pasara Sayyidina Umar, qala adabu pasara Jabir, qala adabu Umar pasara Sayyidina Umar radhiyallahu an. Nah, ini sahabat Umar bercerita pengalaman pribadi. Bagaimana dawuhnya Sayyidina Umar? Hasyishtu, semangat kaulah de raji kaulah, greget. Hasyishtu, semangat kaulah de raji kaulah, yauman idalem situ mare. Saya itu suatu ketika apa? Pengen sekali gitu ya. Greget untuk anuh istrinya. Setelah hasrat menggebu-gebu, faqabbaltu, maka karek nyucop kaulah. Gak sabar jedes. Faqabbaltu, maka nyucop kaulah. Akhirnya saya kecup istriku, kata Sayyidina Umar. Wa ana halatining kaulah, wa ana halatining kaulah shaimun, panika orang seatas. Saat itu saya sedang berpuasa. Suatu ketika saya ingin menganu istriku, akhirnya saya pun menciumnya, padahal saat itu aku sedang berpuasa, kata sahabat Umar. Ya memang sahabat Umar ini berbuka saja kadang bukan dengan air, tapi dengan itu. Sahabat Umar beda sendiri. Karena saya merasa salah, karena saya bukan kesalahan, fa'ataitu, makanya biskaulah, fa'ataitu, makanya biskaulah an-nabi, yada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, maka adabu kaula, sonaktu ngalakoni kaulah, sonaktu ngalakoni kaulah, al yaumah idalem aremangken, al yaumah idalem aremangken, amron de perkara aziman seaku. Qabbaltu, ropanah nyucop kaulah de raji kaulah, qabbaltu, ropanah nyucop kaulah de raji kaulah, wa ana halatining kaulah
soimun panika seapasa nyabis sowan kepada Rasulullah, celaka Rasulullah, saya telah melakukan peristiwa besar, yaitu mencium istriku padahal aku saat itu sedang berpuasa. Ini bagaimana Rasulullah? Ingat, cuma nyium ya, cuma mencium, enggak yang lain ini. Faqala maka adabu Rasulullah pasira utusna Allah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita panapa ningale sambian, ara'aita panapa ningale sambian, apa pendapatmu di ara'aita? Ara'aita panapa ningale sambian, laumat mattah lamun amur kemur sambian, laumat mattah lamun amur kemur sambian, minal ma'i dari air, wa anta halatining sambian shaimun panika seapasa. Kultu ajawab kaulah, kultu ajawab kaulah, la ba'sa tadak bahaya panika maujud, la ba'sa tadak bahaya panika maujud, bidzalikah kalaban ka disamat madhah, bidzalikah kalaban ka disamat madhah. Faqala maka ada basar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, famah maka panapa, famah maka panapa, rawahu nyertaki hadis Abu Dawud basar Imam Abu Dawud. Duh, ini bagaimana Rasulullah, saya sedang puasa tapi saya mencium istri saya. Oh gitu ya, begini saja. Menurut kamu, bagaimana seandainya kamu berkumur-kumur padahal kamu sedang puasa? Boleh atau tidak? Dijawab oleh sahabat Umar, la ba'sa bidzalik. Iya Rasulullah, kalau itu tidak apa-apa. Fama, ya kalau begitu apalagi kalau cuma mencium. Artinya begini, kumur-kumur itu ya kan tidak apa-apa sedang puasa. Mubalaghah yang tidak boleh karena khawatir ada air yang masuk ke anggota dalam, kejauh. Paham? Demikian juga hukum dasarnya mencium itu tidak apa-apa. Cuma karena potensi mengarah ke jima yang merupakan larangan, akhirnya bagi orang yang gak kuatan, yang mendingan jangan mencium. Sebetulnya boleh mencium itu, cuma karena akan timbul efek dia itu akan menjima yang merupakan larangan Allah bagi orang yang berpuasa, ya kan? Makanya hukumnya dipilah. Menurut Imam Syafi'i, la ba'sa biha idza lam tuharrik min ila dalam tahrik min syahwatun. Mencium istri saat berpuasa itu tidak apa-apa kalau memang tidak ada syahwat, tidak bisa menggairahkan syahwat. Ya kalau membangkitkan syahwat jangan, ya. Khawatir mampir kemana-mana. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i, la ba'sa biha illam tahrik bihi syahwat, tidak apa-apa asalkan tidak membangkitkan syahwat. Kalau membangkitkan syahwat bahaya. Boleh. Menurut sahabat Ibnu Abbas, yukrahu dzalik lisyab. Kalau pemuda makruh. Ya, karena kalau pemuda itu libidonya masih kuat. Ya. Wa yurakhasu fi lisyab. Kalau orang sudah tua renta, sudah gak ada minat sama sekali mencium, tidak apa-apa, tidak makruh ya menurut sahabat Ibnu Abbas. Kalau menurut Imam Syafi'i boleh asalkan tidak membangkitkan syahwat. Ya kan ada dua hadis kan yang secara zahir ta'arud. Sebuah hadis Nabi mengatakan
laka apa itu laka ma fauqal izar. Laka ma fauqal izar. Lakukan apa yang di atas sarung. Ya kan? Kalau di bawah kan tidak boleh berarti. Berarti kalau bawah nggak boleh, atas boleh. Ada hadis lain yang mengatakan isna'u kulla syai'in illan nikah. Lakukan apapun kecuali jima. Walaupun di bawah asalkan bukan jima, tidak masalah. Kan? Ya, kan gitu ya. Cuma dalam kitab, dalam pelajaran usul itu kan dikatakan yang boleh kecuali jima itu bagi orang yang bisa menahan syahwat. Kalau yang tidak bisa menahan syahwat, maka tidak boleh sama sekali. Jadi mendingan langkah ihtiyat ya pray dulu kalau siang. Kalau malam kita jadwalkan kembali. Sampai tidak ada yang paham. Belum cukup umur. Wa Nabi Bakr bin Abdurrahman an rajulin, dari orang laki min ashabin Nabi, tetap dari panberapan sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitu ningali kaulah an-nabi, ada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil arji, idalem tisah arji, bil arji idalem tisah arji, yasubbu hale nyilenaki pasar Kanjeng Nabi, ya subuh hale nyilenaki pasar Kanjeng Nabi, ala roksihi atas seranah Kanjeng Nabi, almaah de aing, wa huwa hale tining Kanjeng Nabi soimun panikase apasa, bil atoshi sabab arjen, bil atoshi sabab arjen, aw minal hari otabe sabab panas. Rawahu nyerita akidah hadis Abu Dawud, pasir Abu Dawud. Jadi Kanjeng Nabi dulu berpuasa, cuma saking cuaca panas, akhirnya beliau itu perlu mandi, menyiramkan air ke kepala. Atoloh, atoloh, anglo luar biasa, panas luar biasa, tepak apasah Rasulullah itu menyiramkan air ke kepalanya. Ini kan menandakan boleh mandi saat berpuasa. Sampean sedang berpuasa boleh mandi, hanya saja sampean perlu hati-hati agar tidak ada air yang masuk ke lubang yang tembus ke anggota dalam. Jangan sampai masuk dari telinga, hidung ya. Sampai masuk, apalagi dari mulut. Tidak apa-apa mandi. Junuban bisa min junubin abu ghairihi, baik mandinya itu karena junub atau tidak. Misal cuaca panas, biar sampean gak lemes, mandi satu puasa tidak masalah. Tidak masalah. Sampean setelah mandi jadi segar, gak apa-apa. Dari sehat kembali gak apa-apa. Kenapa? Karena kesehatan itu bukan dari lubang tembus, tapi dari pori-pori. Tidak sampai tembus ke jauh, tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ayo ngaji, tiap malam ngaji dikit-dikit sampai mungkin tanggal 28, tanggal 29 hatam.
wasallam.